kelas kalian keasikan mengobrol berdua sedangkan teman-teman kalian sedang belajar. Iya Kak, kami minta maaf ya Kak. Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya. Menurut kalian, apakah berbicara di saat sedang belajar itu adalah perbuatan yang baik dilakukan? Tidak Kak, belajarnya jadi terganggu karenanya si Pak mengajak saya mengobrol duluan. Maaf Kak, lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena saya Baik, Bapak di sini tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar karena semua orang pernah melakukannya. Tidak hanya Kanaya dan Nabila saja, bahkan Bapak pun juga pernah salah. Bapak juga suka sekali bercerita. Bapak mengerti, kalian pasti mempunyai alasan untuk melakukannya. Sekarang coba kalian ceritakan apa yang kalian bahas pada saat diskors di dalam kelas tadi. Kami membahas tentang acara perpisahan kemarin Pak. Kanaya tidak hadir di acara itu. Dia sangat penasaran, jadi saya menceritakan keseruannya kepada Kanaya. Iya Kak, saya tidak sabar mendengar cerita dari Nabila Pak. Wah, pasti seru sekali ya kegiatannya. Pasti tidak hanya Kanaya saja yang ingin mendengarkan cerita dari Nabila tersebut. Jadi, bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa Pak. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman saat sedang belajar? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai jika ingin bercerita Pak. Jadi, kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita? Sudah Pak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik saat teman sedang belajar? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Betul. Jadi, apakah sikap itu perlu kita lakukan? Perlulah Pak. Mengapa? Apakah itu penting untuk diri kalian? Iya Pak, karena jika ingin dihargai kami juga harus menghargai orang lain. Dan jika ingin memahami pelajaran dengan mudah kami harus fokus saat belajar. Nah, benar sekali. Pasti tidak enak jika kita sedang belajar ada teman yang berbicara. Apakah kalian senang melihat teman berbicara ketika kalian sedang belajar? Pasti kesal lah Pak. Kan nanti belajar jadi terganggu kalau orang lain ribut. Nah, lalu Nabila dan Kanaya ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin dihargai orang juga Pak. Saya juga jadi mengerti sekarang Pak. Saya akan menghargai orang lain dan fokus saat belajar. Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya. Semoga ke depan kalian bisa lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 38 Lubusao. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan majelis guru, Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati staf TU dan juga tenaga kependidikan lainnya. Pertama dan utama sekali, marilah selalu kita perbaharui rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat hadir ke sekolah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang guru. Selanjutnya selawat kepada Nabi salam kita lupa pula kita kirimkan kepada Allah
dan kita harapkan agar selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Kepala Sekolah dan rekan majelis guru, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiandri SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Agam. Dalam kegiatan diseminasi kita hari ini sesuai dengan pembelajaran di pendidikan guru penggerak, yaitu tepatnya di modul 1.4, saya mempelajari yaitu tentang budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, dalam tugas aksi nyata ini saya ditugaskan untuk mendiseminasikan atau mengimbaskan materi ini kepada kita seluruh stakeholder SDN 38 Lubuk Sawon. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan diseminasi kita pada hari ini tujuannya adalah untuk kita belajar bersama. Bukan saya mengajari ya Bu, tapi tujuannya adalah untuk kita belajar bersama. Kemudian untuk berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Adapun materi-materi nanti yang akan kita bahas atau kita sampaikan dalam modul 1.4 ini, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, inilah materi-materi yang terdapat dalam modul 1.4 budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, ini adalah salah satu topik atau pembahasan kita dalam disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksud di sini paradigma baru adalah Bapak Ibu, mungkin selama ini kita dalam pembelajaran di sekolah kita masih sering menggunakan atau mengaplikasikan pembelajaran yang berpusat kepada guru, ya, yang mana selama ini adalah merupakan kebiasaan yang selalu kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam paradigma baru ini kita dituntut untuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang dilakukan itu berdasarkan dengan kebutuhan siswa. Karena kita tahu di dalam kelas itu terdiri dari berbagai macam karakter atau tingkah laku anak. Kita tidak bisa menyamakan anak A harus sama dengan anak B, anak B harus sama dengan anak C. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena karakter dan tingkah laku peserta didik kita itu tentunya berbeda-beda. Ya, contohnya saja, kita ibaratnya mengajarkan seekor ayam untuk pandai memanjat pohon. Tentunya dia tidak akan bisa. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
anak didik kita itu, agar tujuan pelajar profil Pancasila ini dapat terwujud. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Kalau kita bicara mengenai disiplin, tentunya pasti kita akan mengingat atau mengarah kepada suatu kepatuhan atau peraturan. Disiplin pasti perbandingannya selalu ke aturan. Nah, disinilah yang akan menjadi materi utama kita pada diseminasi hari ini. Tentunya bukan hanya siswa saja Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru kalau mengingat atau melihat peraturan, nah peraturan pasti akan tertanam pada diri kita. Ini adalah merupakan suatu halangan, tantangan yang akan membuat kita menjadi berperilaku yang tidak pada sesuatu yang harus diharapkan di sekolah kita. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata positif menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata positif dengan ketidakpatuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita berbicara tentang positif atau disiplin, pasti yang paling pertama kita ingat atau terlintas di pikiran kita adalah tentang peraturan. Nah, kalau kita terlalu banyak peraturan, maka otomatis itu nanti akan menjadi dampak yang tidak baik bagi psikologis kita ataupun peserta didik kita nanti. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selama ini mungkin kita melakukan disiplin, melakukan peraturan, yang kita harapkan adalah anak-anak itu mempunyai motivasi. Tetapi motivasi yang selama ini kita dapatkan adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar, bukan motivasi yang ada dari diri anak itu sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, selama ini mungkin anak-anak kita patuh mengikuti disiplin, mengikuti peraturan sekolah itu karena mereka takut akan adanya hukuman. Ya, makanya mereka selalu melaksanakan motivasi disiplin itu dengan faktor dari luar karena mereka takut adanya hukuman. Nah, yang diharapkan di sini dalam budaya positif yang ada di sekolah kita yaitu faktor yang ada dari dalam diri anak kita, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian dalam melaksanakan motivasi disiplin, tentunya kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini ada memiliki 5 kebutuhan dasar, yang apabila kebutuhan dasar kita ini tidak terpenuhi, maka jiwa dan raga kita akan meronta-ronta, Bapak Ibu. Contohnya saja kayak itu, kita sehari-hari butuh makan, butuh minum. Apabila hal tersebut tidak terdapat atau tidak terlaksana, maka batin kita akan meronta-ronta. Bagaimana bayangkan seseorang itu apabila dia sedang lapar, haus, tidak bisa mendapatkan itu, sementara beban atau tugas yang telah diberikan kepadanya itu semakin menumpuk. Nah, pasti kebutuhan dasar utamanya inilah yang harus dicari dulu atau dicapai dulu. Nah, seperti bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu seperti yang tadi, makan, kita butuh makan, kita butuh minum, dan itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Nah, pasti kita sering Bapak Ibu melihat di kelas atau di sekolah kita ada anak-anak kita yang memerlukan kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kasih sayang. Kenapa demikian? Karena mungkin saja di rumah atau di lingkungan dia, di masyarakat, dia kurang mendapatkan rasa kasih sayang tersebut. Maka di sekolah dia berusaha untuk meluapkan perasaannya tersebut. Kan ada tuh pada kita lihat anak-anak apabila berjumpa dengan kita, mereka ingin memeluk kita, bersalaman, dan bahkan ada yang menggandeng tangan kita. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kadang kita juga sering melihat ada anak-anak kita di kelas atau di sekolah yang selalu ingin berkuasa, ya, selalu ingin menang. Ya, itu adalah juga merupakan kebutuhan dasar dari kita manusia. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan ini saya yakin bukan hanya anak-anak kita sebagai seorang guru juga perlu kebebasan, bebas untuk mengekspresikan diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, tugas kita sebenarnya sebagai seorang guru adalah hanya menuntun, ya, menuntun anak-anak atau diri kita itu ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah butuh kesenangan. Benar nggak, Bu? Kita butuh kesenangan nggak? Ya, pasti kita butuh kesenangan. Nah, apabila kebutuhan dasar kesenangan kita ini tidak tercapai, maka batin, jiwa, dan raga kita akan meronta-ronta, Bapak Ibu. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu dia, motivasi itu adalah dorongan yang ada pada diri kita, baik kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tujuan tertentu. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Murid itu disiplin hanya karena dia takut dihukum, ya. Itu sebenarnya ada positif dan ada negatifnya, Bapak Ibu. Positifnya mungkin selama ini kita telah menerapkan, dampaknya mungkin ada, anak-anak itu berubah. Namun perubahan sikap yang mereka alami itu adalah perubahan yang berdasar dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita juga sering melihat ada mungkin anak-anak itu dia mau disiplin, dia mau melakukan apa yang kita suruh atau kita perintahkan itu karena hanya ingin mendapatkan imbalan, ya. Imbalannya itu berupa apa, Ibu? Misalnya seperti barang, ya, itu dia. Jadi mereka hanya melakukan disiplin itu, mengerjakan apa yang kita perintahkan itu karena mereka hanya mengharapkan imbalan itu, ya, bukan berasal dari dalam diri dia, tapi dari faktor dari luar, dari itu faktor ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin dari diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi
intrinsik. Nah, inilah yang akan kita harapkan, yang akan kita capai nantinya dalam penerapan budaya positif di sekolah ini. Siswa atau peserta didik kita itu melakukan perbuatan disiplin itu karena berdasarkan nilai-nilai yang kebajikan yang ada dalam dirinya, dari faktor dari dalamnya atau intrinsik, ya bukan dari luar lagi. Itu yang sama-sama kita harapkan nantinya ke depan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, pasti di sini kita bertanya, kenapa ada konsep disiplin tapi gagal? Ya, konsep disiplin seperti apa itu yang gagal itu, Bapak Ibu? Nah, di sini bisa kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama adalah hukuman. Karena anak yang sering mendapatkan hukuman itu dia akan pertama merasa menyakitkan, akan tersakiti anak itu dulu. Apabila anak tersebut sering mendapatkan hukuman, maka diri anak tersebut akan merasa tersakiti. Ya, kemudian membuat anak juga tidak akan nyaman. Nah, selalu diberikan hukuman. Nah, ibu ini masuk pasti berikan hukuman. Dan jumpa dengan ibu ini pasti nanti ibu ini akan memberikan hukuman. Nah, rasa tidak nyaman itu adalah dampak dari identitas gagal, yaitu berupa hukuman. Kemudian murid juga akan merasa takut. Nah, juga nanti yang keempat memaksa, dan yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini mungkin sering kita lihat. Murid kita itu apabila dia telah melakukan kesalahan, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya itu. Bahkan mereka melempar kesalahan mereka tersebut kepada temannya atau orang lain. Nah, ini adalah salah satu dampak dari seringnya diberikan hukuman. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri, ya, merasa rendah diri dia apabila dia selalu diberikan hukuman. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Nah, ini dia seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin selama ini kita beranggapan kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, itu dampaknya akan baik. Nah, namun ternyata sesuai dengan teori yang disampaikan ini, penghargaan ini termasuk di dalam konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa gagal? Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif, Bapak-Ibu. Ya, tidak efektif kita berikan. Karena nanti anak yang sering mendapatkan penghargaan itu akan membuat dirinya ya mematikan kreativitas dan juga akan merusak hubungan dengan sesama temannya dan dapat mendukung dengan sistem ranking serta merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, karena maksudnya adalah apabila dia telah diberikan tugas, misalnya menghafal satu kata, nah anak itu sudah berhasil. Kemudian kita berikan penghargaan, kita berikan hadiah berupa barang. Nah, pasti anak tersebut tidak akan menghargai dirinya. Nah, dengan menghafal satu kata saja, saya sudah mendapatkan hadiah, sudah mendapatkan penghargaan. Buat apa saya belajar yang banyak tuh? Satu aja saya sudah mendapatkan penghargaan. Nah, itu juga akan nanti merampas hak untuk menghargai dirinya. Kemudian kalau ada identitas yang gagal, tentunya konsep disiplin ini juga ada memiliki identitas yang sukses. Seperti apa konsep disiplin yang sukses itu? Di sini yang pertama adalah konsekuensi. Nah, dalam pemberian konsekuensi tentunya masih juga ada kelemahan atau kekurangannya. Nah, salah satunya yaitu kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak, yaitu pertama kelemahannya penguatannya itu hanya jangka pendek, ya, tidak bisa diharapkan untuk jangka yang panjang. Kemudian selalu perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus selalu mengontrol apabila kita telah
memberikan konsekuensi kepada anak, kita harus selalu mengontrol anak tersebut. Ya, makanya itu hanya untuk jangka yang pendek. Kemudian stimulus dan respon. Nah, contohnya seperti ini Bapak-Ibu. Apabila di kelas kita ada anak yang tidak sengaja misalnya menumpahkan botol minuman temannya. Nah, sebagai seorang guru kita memberi konsekuensi kepada anak. Misalnya anggap saja namanya Bodi, kamu tahu kamu telah melakukan apa? Sudah Bu, misalnya jawab sudah Bu. Kemudian apa konsekuensinya? Saya harus membersihkan lantai tersebut Bu, harus mengepalnya. Nah, itulah yang disebut dengan stimulus dan respon. Kita memberikan stimulus, kemudian anak didik kita memberikan respon. Kemudian menghormati peraturan, murid menghormati peraturan. Memang dalam pemberian konsekuensi ini murid kita menghormati peraturan yang ada. Namun seperti yang disampaikan tadi, ini masih kurang bagus dalam penerapan konsep disiplin. Serta yang terakhir, murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya contohkan anak itu tidak sengaja menumpahkan air minum temannya yang ada di dalam botol. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi tentunya seperti yang tadi, kita memberikan stimulus, anak itu langsung merespon. Nah, disitulah anak nanti akan kehilangan waktunya untuk merenungi kesalahannya. Nah, kenapa demikian? Karena anak itu tidak diberikan kesempatan. Nah, kayak tadi, kamu harus konsekuensinya apa? Kamu harus membersihkan lantai tersebut, harus menurunkannya. Nah, sementara anak itu, kalau kita berikan kesempatan, kenapa saya harus membersihkan lantai? Kenapa saya tidak meminta maaf terlebih dahulu? Nah, seperti itu. Itu dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kan ada kadang anak yang langsung berhasil lantai, maka maaf ya dulu enggaknya gitu kan. Nah, itu adalah menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu yang kita harapkan dan yang akan dilanjutkan yaitu hendaknya yaitu restitusi. Nah, dalam menerapkan konsep disiplin dengan sistem restitusi ini, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, inilah yang akan kita harapkan. Murid itu ada rasa tanggung jawab pada dirinya. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Nah, ini bedanya dengan konsekuensi tadi. Kedua-duanya ini adalah merupakan konsep disiplin yang baik. Namun kita perlu menerapkan yang paling baik, yaitu dengan cara restitusi. Karena penyelesaiannya adalah fokus untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, yang keempat, teori kontrol, murid memegang kontrol. Murid itu yang memegang kontrol. Dia tahu dia melakukan kesalahan, kemudian apa yang harus dia lakukan kalau dia melakukan kesalahan. Nah, inilah yang akan kita temui nantinya jika kita menerapkan konsep disiplin dengan sistem restitusi. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki masalahnya. Ya, dia semangat sendiri. Dia yang akan memperbaiki masalahnya, bukan kita. Kita hanya memberikan solusi-solusi kepada murid tersebut sehingga dia bisa memperbaiki masalahnya sendiri. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, tadi saya telah menyampaikan ada konsep disiplin itu yang namanya restitusi. Tentunya kita menjadi tanda tanya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pernyataan atau pendapat dari seorang ahli yang bernama Gosson pada bukunya yaitu tahun 2004. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Kita memberikan kesempatan untuk siswa itu untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Ya, bukan kita yang memberikan hukumannya, tapi mereka yang akan memperbaiki masalahnya sendiri. Kemudian restitusi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari masalah. Itulah dia kelebihan dari sistem restitusi ini. Jadi anak tersebut tidak menebus kesalahannya, tetapi belajar dari masalahnya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, hubungan di sini yang dimaksud adalah hubungan antara murid tersebut dengan guru, dengan kita. Ya, kalau dengan penerapan restitusi ini, hubungan antara kita dengan siswa yang bermasalah itu akan mendapatkan sebuah hubungan yang baik. Anak itu tidak akan bongkol, anak itu tidak akan merasa takut dengan kita, tapi terjalin suatu hubungan yang baik, yang akrab antara murid dengan guru. Kemudian ciri-ciri restitusi ini adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Kita hanya memberikan tawaran, nanti dialah yang menentukan sendiri dia mau memperbaiki dengan cara seperti apa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Kita menuntun siswa tersebut untuk dapat merenungi ke dalam diri mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah beberapa ciri-ciri konsep penerapan disiplin dengan menggunakan sistem restitusi. Nah, kemudian perbedaan Bapak Ibu. Apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketiga-tiganya adalah merupakan konsep untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah. Nah, tentunya dari ketiga ini adalah mempunyai perbedaan. Mari kita lihat perbedaannya di sini Bapak Ibu. Contoh kasusnya di sini saya buat anak sering tidak mengerjakan PR. Ya, sering ya kita temukan di sekolah, bahkan di kelas-kelas kita masing-masing, anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana menerapkan konsep disiplin anak yang berkasus seperti itu dengan cara memberikan hukuman? Nah, di sini guru menghukum siswa memungut sampah di halaman. Ini contoh ya Bapak, memungut sampah di lapangan. Kadang ada juga kita menghukum dengan menyuruh anak itu tak hormat ke bendera atau apa. Tapi yang jelas intinya dalam hukuman ini kita langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini dia tadi seperti yang telah kita bahas di belakang tadi, bahwa hukuman ini akan membuat anak menjadi rasa takut anak itu. Adapun dia menerapkan disiplin hanya karena dia takut, bukan berdasarkan dari dalam diri dia sendiri. Nah, kemudian kalau dengan cara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, ini dia. Tadi dalam hukuman, guru langsung memberikan hukuman. Bahkan hukumannya itu tidak sinkron atau tidak nyambung dengan kasus anak tersebut. Anaknya tidak membuat PR, tapi hukumannya tak apa-apa. Itu yang sering kita lihat atau temukan misalnya. Ya, kalau konsekuensi hukumannya atau yang kita berikan kepada anak itu ada hubungannya. Tetap membuat PR, tapi membuat PR-nya di jam
lain, ya, entah di jam istirahat atau kita suruh nanti anak itu membuat PR di luar misalnya, ada hubungannya. Nah, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kalau dengan sistem restitusi, konsep disiplin dengan kasus yang sama, guru seharusnya menanyakan dulu keyakinan kelas dan dirinya, serta membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, kita membantu anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Kita tanyakan dulu, kenapa dia tidak membuat PR, jam berapa dia tidur tadi malam, apa saja yang dia lakukan. Kemudian dari hal tersebut kita berikan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kita identifikasi, kita validasi. Kemudian terakhir baru kita berikan keyakinan kepada anak didik kita tersebut. Kemudian guru terbuka dan menghormati murid, menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini bedanya. Di sini kita dapat melihat kalau hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi seperti apa tindakannya dengan kasus yang sama. Inilah bedanya Bapak-Ibu. Kemudian dalam penerapan disiplin positif tersebut menggunakan metode restitusi, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol sistem restitusi ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, coba Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu pada saat sekarang ini. Ayo Bapak Ibu, coba posisikan diri Bapak Ibu di posisi kontrol sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Nah, kalau saya sendiri memposisikan diri saya pada saat ini adalah yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Saya sering masih menghukum siswa. Kadang juga membuat rasa siswa bersalah. Kita menyalahkan siswa. Kadang itu masih sering saya lakukan. Saya memang menyadari selama ini memang itulah yang memang sering kita lakukan. Bukan, ada juga mungkin yang melakukan posisi kontrolnya sebagai teman dengan peserta didik. Saya yakin pasti ada. Ya, kemudian juga pemantau. Nah, pemantau dan penghukum di sini sama Bapak Ibu. Cuma bedanya kalau pemantau ini kita melihat dulu, kita mencari tahu dulu apa kesalahannya, kemudian apa yang menyebabkan kesalahannya, kemudian baru kita berikan hukuman. Kalau penghukum ini langsung memberikan hukuman, jadi sama-sama memberikan hukuman. Nah, kemudian yang kita harapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi. Inilah yang kita harapkan nantinya untuk sebagai seorang manajer. Nah, di sini kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan menggunakan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu akan tergambar seperti apa posisi kontrol yang telah kita miliki. Nah, kalau sebagai penghukum, kalau ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, pasti kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan atau berdiri di belakang barisan. Ya, pasti Bapak sesuai ini mungkin itu yang sering kita lakukan. Kita sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah, pasti kalau ada anak yang kasusnya seperti itu, pasti kita mendekati anak itu dengan mengatakan berapa kali ibu atau bapak sudah memperingati kamu. Bapak ibu guru sangat kecewa dengan kamu. Nah,
Kata-kata itu adalah merupakan kata-kata yang membuat anak menjadi merasa bersalah. Ya. Kemudian kalau sebagai seorang teman, kita lihat juga di sini. Ayolah yang tertib, buat bapak ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini adalah posisi kontras sebagai seorang teman. Kita sudah tahu anak itu berbuat salah, tapi kita masih membiarkan, kita masih akrab dengan anak tersebut. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, pemantau dengan penghukum ini sama-sama memberikan hukuman. Cuman bedanya kalau pemantau ini ada istilahnya identifikasinya terlebih dulu. Kamu sudah melanggar, kamu tahu nggak apa peraturannya, apa konsekuensinya? Nah, setelah murid menjawab, tahu Pak, konsekuensinya seperti ini Pak. Kemudian pasti murid tersebut juga nantinya akan dihukum. Ya, jadi antara penghukum dengan pemantau itu sama-sama memberikan hukuman. Nah, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kita harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai seorang manajer. Nah, bagaimana pula kalau posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dengan kasus siswa yang sama, yaitu tidak memakai atribut lengkap? Pasti kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini dia bedanya Bapak Ibu. Kalau sebagai seorang manajer itu dia memberikan solusi dalam suatu permasalahan. Dalam menyelesaikan masalah itu dia memberikan solusi, tidak langsung memberikan hukuman. Nah, itulah dia bedanya Bapak Ibu antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, mari kita tanya lagi diri kita, sudah di posisi mana kita saat ini Bapak Ibu? Kalau seandainya masih di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, mari kita tingkatkan ke lebih tinggi, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Karena saya mengakui Bapak Ibu, saya pribadi pun saya merasa posisi saya saat ini masih pada posisi sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saya mengakui Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul tentang budaya disiplin ini, oh ternyata ini yang selama ini telah saya lakukan untuk mendisiplinkan anak. Saya masih berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dan pemantau. Nah, hendaknya harapan kita semua ke depan setelah kita mempelajari ini, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan suatu masalah, memberikan solusi. Ya, itu hendaknya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah tadi dalam penerapan disiplin restitusi itu kita ada menyampaikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Atau mungkin selama ini yang telah kita buat, kenapa tidak kesepakatan kelas saja ini? Nah, sebagai pertanyaan pemantik di sini saya ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Bapak Ibu supaya bisa menjawab dulu. Mengapa ada peraturan kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Silakan dulu. Untuk menjaga keamanan. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Menjaga keamanan, mungkin lebih tepatnya keselamatan ya Bu ya. Keselamatan bukan keamanan, yaitu keselamatan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker saat batuk dan sering mencuci tangan? Ayo dulu. Mengapa ada peraturan seperti itu? Kalau kita batuk, biar tidak menular kepada orang lain. Ya, bagus. Itu intinya kita sadar dengan
kesehatan. Nah, inilah yang mendasari Bapak Ibu keyakinan kelas ini. Mengapa harus keyakinan? Karena kita sadar tentang keselamatan dan kesehatan. Kesehatan dan keselamatan ini bukan hanya untuk diri kita saja Bapak Ibu, tapi juga untuk orang lain. Nah, inilah mengapa harus keyakinan kelas. Kemudian ini ada beberapa waktu yang lalu saya telah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 5. Proses membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Kita harus berdiskusi dengan seluruh peserta didik kita yang ada di dalam kelas itu. Apa saja peraturan-peraturan yang telah ada. Kemudian dari peraturan-peraturan tersebut kita rumuskan secara bersama-sama sehingga peraturan tadi berubah menjadi keyakinan. Kalau kita sudah yakin, anak-anak didik kita itu sudah yakin dan sadar diri mereka akan pentingnya kesehatan dan keselamatan seperti yang tadi disampaikan, maka anak didik kita itu dengan sendirinya akan melakukan semua peraturan-peraturan yang ada. Kemudian terakhir kegiatannya yaitu menempelkan keyakinan kelas. Ya, ini telah dilaksanakan di kelas 5 pada beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Dan juga hendaknya harapan kami setelah kegiatan diseminasi ini seluruh kelas juga membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya abstrak di sini Bapak Ibu, kalau peraturan itu kan kadang kata-katanya kita tidak boleh berbicara saat orang lain sedang belajar atau berdiskusi. Ya, itu peraturan. Kalau keyakinan itu kata-katanya cukup saling menghormati. Itu deh abstrak. Tidak harus terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang kalimatnya itu akan menyulitkan anak untuk menghafalnya. Kalau anak tidak hafal, bagaimana dia akan menerapkannya? Peraturannya saja dia tidak hafal karena terlalu panjang itu. Makanya menggunakan kalimat yang abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal di sini adalah pernyataan yang mudah dipahami dan sudah dipahami oleh semua orang. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Ya, harus dibuat dengan bentuk yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sedikit saja. Dari kata-kata dilarang berbicara saat orang lain lagi bicara atau diskusi, dirubah menjadi kata saling menghormati. Ya, itu saja, dirubah saling menghormati dari dilarang berbicara saat orang lain berbicara. Itu kan terlalu panjang ya, jadi cukup kita rubah dengan saling menghormati saja. Kemudian sedikit saja agar lebih mudah diingat. Ya, sama seperti yang tadi. Kemudian dalam membuat peraturan keyakinan kelas ini kita harus melibatkan semua warga kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Kemudian semua warga sekolah untuk keyakinan sekolah yang dilibatkan dalam membuat keyakinan itu. Ya, harus dilibatkan semuanya dulu. Selanjutnya segitiga restitusi. Tadi kita telah membahas restitusi. Nah, tentunya dalam penerapan restitusi ini ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi apabila ada anak yang bermasalah, kita ingin menyelesaikan masalah anak tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, stabilkan dulu. Setelah stabil, kemudian kita validasi tindakannya yang salah.
apa yang tindakannya yang salah itu, kita validasi dulu, dan kemudian terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Ya, setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi, baru kita tanyakan keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Ya, tentunya tidak terlepas dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, Bu. Nah, di sini saya ada contoh satu penerapan di segitiga restitusi yang telah saya coba menerapkan di kelas 5. Mungkin bisa sama-sama kita lihat di sini, Bapak Ibu. Ini hanya skenario ya, Bapak Ibu. Namun saya rasa ini bermanfaat untuk kita. Ya, ini adalah menstabilkan identitas. Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya. Menurut kalian, apakah berbicara saat sedang belajar itu adalah perbuatan yang baik dilakukan? Tidak, Pak. Belajar jadi pengganggu karena tadi sebenarnya saya mengobrol duluan. Maaf, Pak. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Bapak di sini tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dua salah itu adalah hal yang baik, karena semua orang pernah melakukannya. Tidak hanya karenanya dan tidak saja, bahkan Bapak pun juga pernah salah. Bapak juga suka sekali bercerita. Bapak mengerti. Kemudian setelah kita itu menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakannya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Saya tidak sabar mendengar cerita dan cerita, Pak. Wah, pasti seru sekali ya videonya. Pasti tidak hanya karenanya saja yang menunjukkan jadi bisakah kita memperbaiki? Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita ini tidak menunjukkan saat jadi kalian sudah mengerti akal Sudah, Pak. Nah, sekarang Nah, ini yang terakhir, baru kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang telah mereka langgar? betul. Jadi apakah sejak itu pun bisa dilakukan? Mengapa? Apakah itu penting bagi kalian? Benar sekali. Pasti tidak enak jika kita sedang belajar ada teman yang berbicara. Apakah kalian senang melihat teman berbicara ketika kalian sedang belajar? Lalu apabila dan makanannya ingin menjadikan sesuatu bagaimana? Baiklah, sekarang kita sudah punya solusinya. Semoga ke depan kalian bisa lebih baik lagi. Ya, itu Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi yang telah saya coba terapkan di kelas 5 kemarin, Bapak Ibu. Nah,
Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu Bu, stabilkan dulu identitas anak itu. Tanya dulu, apa yang telah dia lakukan? Benar nggak yang telah dia lakukan? Kemudian setelah kita tanyakan, baru kita validasi. Kalau kita melakukan itu, berarti kita telah berbuat apa gitu. Nah, setelah itu baru terakhir kita tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan apa yang telah dia langgar. Kemudian setelah itu kita tanyakan solusinya. Apa yang harus dia lakukan? Bukan kita yang benar yang menentukan, tapi mereka, anak didik kita itu. Apa solusinya kalau dia telah berbuat itu? Dan kemudian apa yang akan dia lakukan untuk merubahnya? Nah, jadi itu ibu-ibu cara penerapan segitiga restitusi. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, sebagai seorang among itu sebagai seorang manajer, ya, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer dulu, sebagai seorang among, baru bisa kita menerapkan segitiga restitusi yang memaintain murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita telah sampai di sesi penghujung, Bapak Ibu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama atau khususnya di sekolah yang sangat kita cintai ini. Ya, terakhir, salam merdeka belajar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat ada manfaatnya untuk sekolah kita, sehingga budaya positif yang kita inginkan dapat terwujud dan terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak kita dan semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini bisa menerapkan budaya positif. Itu harapan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Sekian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.